Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fikih warisan atau fikih faraid. Bab yang akan kita bahas adalah bagian suami dan istri. Pertama adalah bagian istri. Seorang istri bisa mendapatkan warisan 1/8 atau 1/4 dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu suaminya. Seorang istri bisa mendapatkan warisan 1/8 ketika si mayit, yaitu suaminya, meninggalkan ahli waris berupa keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jika si mayit memiliki keturunan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris keturunannya lagi, cucu yang menjadi ahli waris, maka si istri ini mendapatkan 1/8. Tentu ada pertanyaan, bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Maka 1/8 yang diperoleh oleh istri ini, jika istrinya si mayit ini lebih dari satu, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/8. Jika 2 orang maka dibagi 2, jika 3 dibagi 3, jika 4 dibagi 4. Artinya misalnya harta si mayit ini 800 juta. Maka si istri mendapatkan 100 juta. Jika istrinya berdua, 2 orang, maka ya 100 juta dibagi 2, 50-50. Jika 3 ya dibagi 3, 33 juta, 33 juta, 33 juta. Ketika 4 ya dibagi berempat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa istri itu bisa mendapatkan warisan berupa 1/4 harta warisan dari si mayit yang menjadi suaminya. Kapan ia mendapatkan warisan 1/4? Si istri bisa mendapatkan warisan 1/4 jika si mayit tidak memiliki keturunan yang menjadi ahli waris. Jadi misalnya tadi si mayit meninggalkan harta 800 juta, ya kan? Kemudian dia tidak memiliki keturunan, maka si istri mendapatkan 1/4-nya, yaitu 200 juta. Mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa bagian istri ketika jumlah istrinya banyak kemudian mendapatkan sudah 1/8 atau 1/4, tapi dibagi rata oleh mereka, jadi dapatnya sedikit-sedikit. Maka filosofi dari orang menikah lebih dari satu itu adalah ketika kondisinya mayoritas adalah kondisi ekonominya lebih baik. Ketika sudah mulai baik ekonominya, banyak hartanya, maka baru kemudian menikah lebih dari satu. Sehingga 1/8 ketika ia adalah orang kaya, misalnya hartanya 1 miliar, maka 1/8-nya adalah 125 juta. Kalau seandainya istrinya ada 2, ya dibagi 2. Bandingkan dengan misalnya si suami istrinya 1, tapi dia belum kaya, tidak kaya, ya, dari 100 juta misalnya. Jadi 1/8 dari 100 juta cuman 12.500.000, ya, untuk sendirian, untuk diri sendiri. Nah ini filosofi ini yang perlu kita pahami. Jadi istri bagiannya ada 2 kemungkinan. Kalau si mayit memiliki keturunan, maka dia mendapatkan 1/8. Kalau si mayit tidak memiliki keturunan, maka si istri ini mendapatkan 1/4. Kemudian berikutnya adalah suami. Suami bisa mendapatkan warisan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah setengah, yang kedua adalah 1/4. Jadi 2 kali lipatnya dari istri. Si suami bisa mendapatkan 1/4 dengan syarat si mayit memiliki keturunan. Jadi kalau berarti istrinya yang meninggal dunia memiliki harta warisan misalnya 100 juta, maka si suami mendapatkan 1/4-nya, ya, yaitu 25 juta. Tentu ketika si mayit ini memiliki keturunan, dan keturunan ini yang mendapatkan warisan. Tapi kalau kemudian si mayit ini, yaitu istrinya ini, tidak memiliki keturunan, ya, atau pernah ada keturunan tapi meninggal dunia, maka si suami mendapatkan warisan setengah. Jadi setengah dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya bisa menjadi bagian si suami. Tentu secara persentase bagian suami lebih besar, tapi secara jumlah harta yang dimiliki, karena suami itu bekerja, maka mayoritas harta itu adalah milik suami, maka harta suami lebih banyak tentu dibandingkan istri. Sehingga 1/8-nya istri dari hartanya si suami mungkin jumlahnya lebih besar daripada setengah harta yang dimiliki oleh si mayit yang didapatkan oleh si suami. Ya, jadi suami mendapatkan setengah, tapi kan si istri tidak bekerja atau bekerja tapi gajinya nggak besar, sehingga
walaupun setengah, tapi jumlahnya tidak banyak. Ini rata-rata ya, walaupun ada sebagian istri lebih kaya dibandingkan suami, tapi mayoritas karena suami adalah yang bekerja, maka biasanya si suami memiliki harta yang lebih banyak dibandingkan si istri. Jadi itu kemungkinan suami dan istri mendapatkan warisan bab ini sangat mudah ya, karena mereka berdua ini adalah orang yang menjadi ahli waris disebabkan karena pernikahan, sehingga cukup simpel ya bagian bagi mereka, tidak seperti ahli waris yang lainnya yang disebabkan karena nasab ya kan, lebih bercabang dan lebih banyak pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.